Halo, jumpa lagi dengan Oma nih. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Anci, anak cucu, dan kita semua tentunya ya. Kali ini Oma ingin berbagi informasi sehat tentang sakit kepala. Nah, ini sepertinya termasuk Oma sendiri loh ya. Sepertinya tidak ada ya orang yang nggak pernah sakit kepala, walaupun sedikit. Karena sakit kepala perlu kita cari tahu dulu sebabnya apa. Oma ini misalnya namanya sudah lansia, kadangkala tidurnya tidak nyenyak, ya itu bisa memicu sakit kepala. Kemudian secara umum juga biasanya orang yang kelelahan, baik itu pikiran maupun fisik, bisa sakit kepala. Kemudian juga pada kasus yang parah, yang cukup serius, sakit kepala itu pegang yang berlangsung lebih dari 15 hari. Hati-hati ya. Kalau Oma kadang-kadang misalnya sakit kepala kenapa ini? Oma udah bisa menduga, oh kurang tidur nih, berarti Oma harus cukup tidur. Kadangkala juga masuk angin. Nah ini masuk angin, kalau dari nenek moyang Oma selalu solusinya apa coba? Kerikan, dikerik nih daerah bagian belakang kita, dari mulai punggung sini sampai ke bawah. Salah apa enggak nih? Ada yang bertanya tuh, Oma gimana sih kerikan itu berbahaya apa enggak? Nanti kalau terus sering nanti kulitnya tipis ya gitu ya. Nah ini kebetulan ada seorang dokter yang sudah menulis tentang kerikan. Ternyata itu baik kok ya, karena pada intinya sakit dimanapun juga itu kan karena terjadi, satu bisa karena virus, bisa karena ada sumbatan di dalam tubuh kita sehingga perlu diurai. Nah kalau ada sumbatan diurainya pakai kerikan boleh. Baik kok, sehat kok, kata dokter begitu ya. Dari pengalaman Oma juga kalau rasanya udah aduh sakit kepala nih, kok nggak hilang-hilang ya, sudah minum herbal misalnya, minum jamu juga, oh perlu dikerik. Jadi seperti itu ya. Nah, penyebab lainnya bisa karena konsumsi kafein. Kayak kalau Opa itu biasa harus minum kopi, kalau Oma nggak bisa. Begitu nyoba-nyoba, kadang-kadang biarpun itu kopi dicampur teh, begitu Oma rasanya kayaknya enak, tapi setelah itu Oma nggak bisa tidur. Nah jadi nggak cocok untuk Oma. Jadi kita mesti mempertimbangkan kondisi fisik kita ya. Jadi kafein juga bisa memicu sakit kepala. Alkohol nih, alkohol sih Oma nggak tahu ya, nggak pernah ya. Nah ini yang harus dipahami. Sebetulnya sakit kepala itu apa sih? Sakit kepala itu rasa sakit atau nyeri di kepala. Kadang-kadang di sebagian, ya itu namanya migrain. Kadang-kala juga sakit kepala itu seperti muter-muter. Nah itu namanya vertigo, ya. Atau seluruh bagian kepala, kadang-kadang sesekali bisa juga bagian di sini ditekan-tekan gini. Oh sakit ya, nyeri ya. Nah itu ada sebab lainnya. Itu yang perlu diwaspadai. Nah, kalau gejala sakit kepala sendiri biasanya rasa sakitnya di kepala yang bisa menyebar ke wajah. Di perut sakit kepala itu kadang terus matanya aja mau melek itu rasanya nggak bisa. Apalagi kalau jenisnya vertigo, udah begitu mata terbuka gitu seperti muter-muter gitu. Tapi amit-amit mama nggak mau sakit gitu ya. Bisa matanya buram ya. Jadi Ancu perlu juga kita konsultasi ke medis kalau misalnya sakit kepala itu berkelanjutan, karena kadangkala kalau orang yang menderita sakit kepala itu terus menerus, apalagi sampai tidak bisa menahan sakitnya, nah itu perlulah diperiksa dokter, perlu ke rumah sakit ya, karena bisa saja itu ada tumor di kepala, itu bisa juga kalau sakit kepalanya nggak
mereda ya diagnosisnya. Untuk mengetahui penyebab tadi disarankan merubah perilaku sehari-hari. Tadi sudah ke dokter, dokter akan memberitahu apa sih pemicunya, lalu kita perlu mengikuti saran dari dokter atau saran secara medis. Tentu saja harus tidur secara cukup dan juga mau olahraga. Tuh ya. Nah, solusinya sekarang apa? Nah, untuk mencari solusi sakit kepala, kita perlu tahu penyebabnya apa. Karena kadang-kadang sakit mah pun itu juga bisa sakit kepala. Jadi kalau masalahnya dengan pencernaan atau organ lambung, ya herbanya bisa dari dapur tadi, ada temulawak, ada kunyit, ada serai gitu ya, dibikin jamu. Atau kalau daunnya atau herba bentuk daun bisa dipilih daun pegagan ya, atau daun ini daun cengkarok ini juga bisa membantu mengatasi saraf yang bermasalah ya. Atau juga terapi warna misalnya, maaf nih kalau migrain nih ternyata ada nih di bukunya Oma nih, sakit kepala kalau dipicu oleh sesuatu yang tidak membahayakan, misalnya hanya karena kurang tidur, ini bisa dikasih warna ini. Atau karena sakit kepalanya sebelah, ini bisa dikasih warna biru. Ini di jempol, seluruh jempol ya, pakai warna biru begini. Oke, gampang ya, ini udah lihat ya, Oma nggak perlu contohkan, tapi di gambar bisa dilihat ya. Nah, cara lain lagi adalah dengan menekan-nekan nih. Jadi ini satu ruas di atas ini adalah refleksi dari kepala. Jadi tinggal ditekan-tekan begini. Kalau misalnya di perjalanan, aduh tiba-tiba kok sakit, kadang-kadang mencium aroma tertentu langsung puyeng karena lambungnya nggak bisa terima. Kadang-kadang begitu. Nah ini harus ditekan-tekan lain kita ya, jempol kita atau jari-jari yang lain. Pokoknya di sekitar kuku ini. Ini cara mengatasi sakit kepala yang tiba-tiba datang dan solusi yang termudah. Tinggal ditekan-tekan seluruh ini bagian kuku kita, seluruh jari tangan kita. Begitu ya. Jadi bisa dengan cara seperti ini, misalnya di pertemuan atau di suatu gedung tiba-tiba sakit kepala, solusi yang paling mudah ada. Ya. Oke, jelas ya. Jadi selalu cari tahu sebabnya dan solusinya. Pilih yang mana yang paling mudah dikerjakan. Ya. Semua orang bisa sehat.